Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik Bu. Ya, silakan duduk dengan nyaman. Ya, Bu. Dengan saudara Diki yang tadi telah membuat janji temu sebelumnya. Betul Bu, itu saya. Ya, baiklah. Sebelum memulai layanan, saya ingin izin meyakinkan ya bahwa Anda datang ke sini tanpa paksaan dan tanpa dorongan dari seseorang, bahwa Anda datang ke sini dengan kemauan diri sendiri. Ya Bu, betul. Saya tidak ada paksaan dari siapapun untuk datang ke sini. Ya. Baiklah, untuk perkenalan awal, perkenalkan nama saya Kamila di Musika Pratiwi. Panggil saja Kamila. Saya di sini sebagai konselor yang akan melakukan layanan penempatan dan penyaluran untuk masalah Anda pada hari ini. Oh iya Bu, perkenalkan juga nama saya Diki. Ya, baiklah. Sebelumnya, apakah Anda pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Ya, sudah pernah Bu, saya melakukan sebelumnya. Baiklah, sebelum itu saya akan meyakinkan kepada Anda bahwa Anda tidak perlu merasa takut akan permasalahan dan cerita yang akan Anda sampaikan kepada saya, karena saya akan menjamin kerahasiaannya. Serta saya harap Anda dapat menghendaki adanya kesukarelaan dan keikutsertaan Anda di dalam menjalani layanan ini dari awal hingga selesai. Begitu juga dengan berlangsungnya kegiatan ini. Selain itu, saya juga berharap bahwa selama kegiatan ini berlangsung, Anda dapat bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan ataupun jika Anda telah mendapatkan informasi dari luar. Baik Bu, tentu saja. Ya. Baiklah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan layanan kita hari ini. Jadi, hari ini kita akan melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran. Ini kita laksanakan guna diperolehnya tempat sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Ya, saya harap kegiatan ini juga dapat membantu saya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang saya alami. Baiklah, dapat dimulai dengan permasalahan yang Anda miliki. Jadi begini Bu, saya mempunyai permasalahan yang berkenaan dengan jurusan universitas. Dalam hal ini, orang tua saya menyarankan untuk saya masuk ke dalam jurusan ekonomi karena latar belakang mereka dengan pendidikan ekonomi. Namun, menurut saya memiliki kemampuan dan minat pada jurusan sosial. Karena memang saya sangat cocok dalam berinteraksi dengan dan suka bersosialisasi dengan banyak kalangan di masyarakat. Akan tetapi, tetap saja orang tua saya memaksa saya untuk memilih jurusan ekonomi. Wah, ternyata begitu. Tapi kira-kira apakah Anda mengetahui alasan kenapa orang tua Anda memaksakan Anda untuk memilih jurusan ekonomi tersebut? Setahu saya, kedua orang tua saya ingin saya melanjutkan pekerjaan mereka, di mana profesi mereka ialah seorang akuntan. Tapi kenapa Anda tidak ingin mengikuti kemauan mereka? Apakah Anda sangat tidak menyukai jurusan ekonomi? Saya tidak ingin mengikuti kehendak mereka bukan karena saya sangat tidak suka dengan kegiatan ekonomi, namun karena memang dasarnya saya lebih menyukai sosial dan menyukai hal-hal yang bersifat kemasyarakatan daripada harus bergelut dengan hitungan atau hal-hal yang berurusan dengan masalah ekonomi, karena saya memang kurang pandai dalam hal tersebut. Sebelumnya, apakah Anda pernah memberitahukan tentang perasaan Anda atau kemauan Anda mengenai jurusan sosial ini kepada kedua orang tua Anda? Sebelumnya belum pernah, karena orang tua saya cukup keras dengan kemauan mereka. Tetapi sebenarnya itu juga hal yang penting, karena agar mereka dapat mengetahui alasan Anda tidak ingin atau tidak dapat mengikuti kemauan mereka dan memilih jalan Anda sendiri. Tapi mungkin agak sulit untuk hal itu. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi, pada nilai rapot yang telah Anda miliki, kira-kira di mata pelajaran antara ekonomi dan sosial lebih tinggi yang mana? Nilai pada pelajaran ekonomi saya sebetulnya lumayan, tetapi nilai mata pelajaran sosial saya sedikit lebih tinggi daripada nilai ekonomi. Wah, itu jadi bagus itu. Bahkan, kamu sudah dapat menjelaskan bagaimana keseriusan Anda dalam pelajaran sosial. Selain itu, apakah saat di sekolah Anda pernah ada tes atau observasi mengenai pilihan rekomendasi jurusan yang tepat? Nah, waktu itu pernah dilaksanakan tes untuk melihat hasil rekomendasi di jurusan apa yang sesuai dengan bakat dan minat yang siswa miliki. Tes itu dilakukan dengan mengisi angket di mana pilihan siswa dilihat dari hasil minat dan kemampuan yang mereka miliki. Apakah pada saat itu hasil rekomendasi yang Anda dapatkan? Tentu saja, saya mendapatkan hasil tes untuk memilih jurusan sosial. Nah, itu tuh sebetulnya dari hasil tes itu Anda dapat memberitahukan kepada orang tua Anda
bahwa memang minat dan bakat serta kemampuan Anda ada pada jurusan sosial. Dan tentunya itu berpeluang besar untuk diterimanya Anda di universitas. Itu juga kemauan saya agar dapat dimengerti. Ada baiknya jika Anda memberitahukan dan menjelaskan tentang kemauan yang Anda inginkan, agar orang tua Anda juga bisa paham dan mengerti kemauan apa sih yang Anda miliki. Terus juga selain itu, Anda dapat memperlihatkan hasil nilai dan tes yang menyatakan bahwa Anda lebih berpeluang di dalam ranah sosial. Jadi Anda juga harus berdiskusi dengan orang tua Anda dengan hal ini. Sepertinya saya harus melakukan itu agar saya boleh mengambil keputusan sendiri yang akan saya pilih. Ya, tentu saja, namun mesti ada yang diperhatikan ya. Dalam menghadapi atau menanggapi kemauan orang tua, jangan Anda bersikap keras. Anda itu harus lebih menahan diri dalam menjelaskan secara perlahan apa kemauan Anda, apa minat Anda, apa keinginan Anda, apa yang Anda miliki, dan memberi pengertian bahwa semua jurusan sama baiknya. Dan namun lebih baik jika sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, sehingga nantinya akan dijalani dengan nyaman tanpa adanya paksaan. Serta untuk pekerjaan nantinya itu ada rezekinya masing-masing yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan yang tepat dan yang Anda inginkan untuk kedepannya. Baiklah, saya akan melakukan semua saran yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih atas semua masukan serta terima kasih juga karena telah mau mendengarkan permasalahan yang saya alami. Ya, terima kasih kembali. Saya harap Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik, Anda dapat berdiskusi dengan orang tua Anda dengan baik, dan dapat mencapai apa yang Anda inginkan untuk kedepannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau secara tidak langsung menyinggung Anda. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Baiklah, sejauh ini sudah cukup, Bu. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, dan untuk pertemuan berikutnya akan kita lihat perkembangannya. Apakah orang tua Anda telah memahami Anda atau memang masih bersikeras? Nanti kita akan lakukan pertemuan yang kedua. Baik, Bu, saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.